Bab 511. Charles akan turun ke Northampton. Di Noblesse Villa di South City. Ini adalah kediaman Charles Park. Saat ini, dia sedang menonton, ketika beberapa pria dengan hati-hati menurunkan putranya yang terluka dari sebuah mobil. Dia benar-benar marah. Putranya yang berharga lumpuh dan dua pengawal terbaiknya nyaris tidak bisa bertahan hidup. Ini adalah tamparan besar bagi Triple Group. Bahkan Scott Yates tidak berani melakukan ini. Faktanya, para pemimpin kota selatan juga tidak akan berani melakukannya. Namun kota kecil yang lemah memiliki keberanian untuk melawan kekuatan Triple Group. Betapa keterlaluan. Namun, setelah melihat kondisi Lee bersaudara sekarang, dia tahu bahwa lawannya tidak lemah. Sepertinya mereka memiliki kekuatan lebih dari Scott Yates. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah jika anak buahnya sendiri bahkan lebih kuat. Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Northampton memiliki beberapa psikopat yang melindunginya. Teriak Harold. Charles merenungkan tindakan selanjutnya dengan hati-hati sebelum menelepon markas Daxia dari Triple Group. Dia dengan cepat menjelaskan situasinya, diakhiri dengan, tolong kirim Tuan Kane ke Erudia untuk mengawasi masalah ini. Karena dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Triple Group telah mendominasi pasar Erudia yang sangat menguntungkan, dia akan melakukan apapun untuk menyelesaikan misinya. Pengorbanan tertentu harus dilakukan jika dia ingin mendapat bantuan pelatih kepala dari Daxia, pengorbanan yang dia lebih dari senang untuk membuat, karena dia tidak ingin menyerah dulu. Iya, oke, selama Tuan Lee setuju, dia bisa segera datang. Saya akan mengatur semuanya. Di sebuah pulau kecil di suatu tempat di Daxia. Seorang pria tua dengan rambut bersalju sedang memancing. Duduk dengan sangat tenang, dia memancarkan aura tenang, hampir tidak wajar. Seolah-olah dia memiliki semacam kekuatan, air di bawah pancingnya dipenuhi ikan. Kawanan itu sepertinya hanya tumbuh lebih besar, seiring waktu berlalu, dan semakin banyak berkumpul. Itu adalah fenomena yang aneh dan tidak bisa dijelaskan. Saat itu, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari belakangnya. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tuan Nolan dan Logan dipukuli oleh seseorang di Erudia. Mereka terluka parah dan apakah mereka akan selamat tidak diketahui. Seorang pria melaporkan dengan nada panik sebelum dia berlutut di tanah di depan pria tua itu. Orang tua itu tiba-tiba menarik pancingnya dan terdengar suara gemuruh yang keras. Air mulai berputar dengan cepat, membentuk pusaran besar. Beberapa detik kemudian, gelombang besar yang tingginya mencapai puluhan meter naik. Ribuan ikan berhamburan di pantai, hanyut oleh ombak yang bergolak. Semua orang yang hadir tercengang melihat pemandangan agung itu, bertanya-tanya apakah lelaki tua itu memiliki semacam kekuatan super. Tuan Charles Park berharap Anda akan pergi ke Erudia untuk membantunya. Pertama, untuk membantu ekspansi Triple Group ke negara ini, dan kedua, untuk membalas dendam kepada Tuan Logan dan Nolan. Pria yang berlutut di lantai melanjutkan memohon. Di belakangnya, lebih dari 100 pria juga berlutut, berteriak, 3 grup ingin memanggil Master Kane untuk membantunya dalam menangani beberapa masalah. Silakan keluar dari masa pensiun, guru. Suara mereka bergabung menjadi raungan hiruk-pikuk, bergema ke langit. Sudah bertahun-tahun sejak Kane pensiun dari militer Daxian dan dia awalnya berencana untuk tidak pernah melibatkan dirinya dengan dunia luar lagi. Namun, kilatan masuk ke matanya dan dia berbicara, baiklah. Bagaimanapun juga, aku ingin melihat kampung halaman Dewa Perang. Saat dia mengatakan ini, sedikit ketakutan meringkuk di dalam dirinya. Dia sangat menyadari betapa menakutkannya God of War of Erudia. Terdengar raungan keras persetujuan dari para pria, saat mereka menganggap kata-katanya sebagai persetujuan. Setelah 10 tahun menyembunyikan dirinya dari dunia, Master Taekwondo nomor 1 Daxia akhirnya keluar dari masa pensiunnya. Dia menuju Erudia untuk membantu Triple Group mengambil alih Erudia. Charles sangat gembira ketika mendengar berita itu dan nyaris menari dengan gembira. Dengan seseorang sekuat Kane di pihak mereka, mengambil alih Erudia akan menjadi permainan anak-anak. Setelah Northampton, mereka akan pindah ke daerah sekitarnya. Bab 512. Levi baru saja pulang kerja ketika seorang tamu tak terduga datang menjemputnya. Itu adalah salah satu bawahan lama Scott, Theo. Karena dia tidak terlibat langsung dalam insiden terakhir kali, Levi tidak membunuhnya. Penasaran dengan kemunculan pria itu yang tiba-tiba, Levi bertanya, "Kau mencariku?" "Saya akan jujur kepada Anda, Tuan Garrison. Saya yakin Anda tahu bahwa bos saya telah mengumpulkan kekayaan ratusan miliar dalam dekade terakhir ini.
Dia juga seorang kolektor artefak yang tak ternilai harganya. Di antara koleksinya, 3 adalah potongan yang unik dan sangat langka. Bisa dibilang mereka mewakili budaya Erudia itu sendiri. Pada titik ini, kesadaran muncul pada Levi saat dia berkata, jangan bilang bahwa Triple Group telah mencuri mereka. Syukurlah, tidak. Ketika bos saya sudah pensiun, dia dengan sengaja mempercayakan 10 artefaknya yang paling berharga ke Yayasan Chrysler Hampton Utara. Sekarang Tuan Yates pergi, yayasan sebenarnya mengklaim artefak itu untuk diri mereka sendiri. Yang lebih menyebalkan adalah mereka akan mengadakan lelang untuk harta karun ini. Saya telah mendengar desas-desus bahwa Triple Group berniat menawar barang-barang itu. Ini praktis adalah harta nasional Erudia dan saya tidak ingin mereka jatuh ke tangan negara lain, sentimen yang saya yakin akan disetujui oleh Tuan Yates. Tolong bantu saya, Tuan Garrison. Tuan Yates mengalami banyak kesulitan untuk membeli kembali ketiga artefak itu dari lelang di negara lain. Theo jatuh ke lantai dengan berlutut saat dia memohon bantuan Levi. Meskipun Scott dan sejenisnya telah digunakan untuk menggertak siapapun yang mereka bisa, karena mereka telah melakukan banyak kejahatan yang mengerikan, mereka masih sangat setia kepada negara mereka. Terkekeh muram, Levi menjawab, saya cukup yakin bahwa pelelangan hanyalah sebuah kedok. Triple Group dan Yayasan Chrysler mungkin telah mencapai kesepakatan bahwa artefak ini akan menjadi milik mereka. Mereka hanya mengadakan pertunjukan untuk semua orang sehingga akan tampak seolah-olah Triple Group telah memperoleh artefak melalui cara yang sah. Theo berkedip kaget sebelum berseru, itu benar. Karena artefak itu adalah harta nasional, Triple Group tidak akan bisa mengambilnya dengan mudah. Jadi, mereka mungkin bersekongkol dengan Yayasan Chrysler untuk mengadakan pelelangan ini. Triple Group benar-benar tidak tahu malu. Mereka tidak hanya mencuri ratusan miliar dari Tuan Yates, sekarang, mereka bahkan ingin merebut hartanya yang paling berharga. Betapa hina. Baiklah, beritahu saya lokasi dan waktunya. Saya akan menanganinya. Levi meyakinkan dengan ekspresi gelap di wajahnya. Apakah ada akhir dari keserakahan Triple Group? Besok jam 8 malam di Lakeside Villa. Warna perlahan kembali ke wajah pucat Theo. Sekarang setelah dia menyerahkan masalah ini kepada Levi untuk ditangani, dia akhirnya bisa santai. Kane bersikeras bahwa berita kedatangannya ke Erudia harus dirahasiakan. Siapapun yang pernah berperang tahu bahwa Erudia pada dasarnya terlarang karena dewa perang sendiri yang melindunginya. Siapa yang berani menyerang Erudia dengan sosok legendaris yang menjaganya? Bahkan Kane, yang telah pensiun dari militer selama 10 tahun, masih waspada terhadap invasi langsung ke negara itu. Itu adalah semacam ketakutan mendalam yang tidak pernah bisa benar-benar dilupakan. Dalam 5 tahun terakhir, Dewa Perang telah mengalahkan 18 negara sendirian. Oleh karena itu, Kane ingin kedatangannya terjadi dengan sesedikit mungkin gembar-gembor. Dia tidak ingin Dewa Perang mengetahuinya, atau itu akan menimbulkan masalah besar baginya. Setelah berhasil memasuki Erudia, dia melemparkan semua hati-hati ke angin. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apa yang dia inginkan. Selama saya menjauh dari God of War, saya harus bebas melakukan apa yang saya inginkan. Di bandara di Erudia, South City, Charles telah mengatur agar separuh bandara ditutup untuk menyambut Kane. Lebih dari selusin mobil hitam diparkir di landasan, dengan ratusan pria berpakaian hitam berdiri di sana, menunggu dalam barisan yang rapi. Setelah keluar dari pesawat, Kane terkejut melihat pemandangan di depannya. Betapa borosnya, ini praktis mengumumkan kepada dunia kedatangannya. Selamat datang di Erudia, Tuan. Ratusan suara dikumandangkan. Di mata orang-orang ini, Kane seperti dewa. Keterampilan taekwondo-nya tidak terkalahkan. Siapa yang berani menantangnya? Bab 513. Charles sudah berfantasi untuk mengambil alih 7 wilayah selatan, dengan bantuan tokoh kuat ini. Kane menepuk bahu Charles dan memberinya nasihat, dengan mengatakan, jangan melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim lagi di masa depan. Datang langsung ke saya jika Anda menghadapi masalah dan saya akan membantu Anda dalam menghadapinya. Aku mengerti. Suara Charles sedikit bergetar. Omong-omong, Guru, saya pernah mendengar bahwa Anda suka mengoleksi barang antik. Akan ada lelang besok malam dan saya berencana untuk menawar karya seni asli Erudia, vas porselen Erudia kuno, dan juga Erudias legendari. Mutiara, aku pasti akan memberikannya padamu. Charles menawarkan dengan sungguh-sungguh, mencoba menjilatnya. Oh, sungguh menyenangkan. Memang,
Kane senang mengoleksi karya seni antik. Dia memiliki koleksi barang antik dari setiap negara di dunia. Semua kecuali Erudia. Ini adalah salah satu penyesalan terbesarnya. Sekarang kesempatan telah muncul, dia, seorang master taekwondo dari generasinya, hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Baiklah, selama kamu membawakanku hal-hal yang baru saja kamu sebutkan, aku akan menyingkirkan semua rintangan yang mungkin kamu hadapi di Erudia. Kane bersumpah. Ya, Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu. Inilah tepatnya yang ditunggu-tunggu oleh Charles. Dengan Kane mendukungnya, semua kekhawatirannya akan terhapus. Dia bahkan mungkin bisa melakukan apa yang dia suka, tanpa takut akibatnya. Setelah pelelangan, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membalaskan dendam putraku. Ayo, mari kita lihat bagaimana nasib kedua muridku itu. Seperti biasa, Kane mengabdikan diri pada murid-muridnya. Keesokan harinya, setelah pulang kerja, Levi bertemu dengan Zoe. Sayang, ada suatu tempat yang ingin aku bawa. Levi mengumumkan dengan seringai cerah. Zoe menatapnya dengan curiga dan bertanya, kamu tidak akan berpikir untuk membuat masalah lagi, kan? Apa-apaan ini? Apa aku benar-benar hanya pengacau di matamu? Levi balas menuduh. Iya, Zoe mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setengah jam kemudian, mobil Levi berhenti di Lakeside Villa. Sepertinya ada pelelangan di sini. Apakah kamu berpartisipasi di dalamnya? Tanya Zoe. Iya, aku sedang berpikir untuk membeli beberapa barang antik, sebagai hadiah untuk ibu dan ayah. Levi menyeringai. Zoe mencubit bahunya dan menegurnya, berhentilah bercanda. Barang-barang yang dilelang malam ini bernilai lebih dari beberapa ratus ribu. Mereka dapat dengan mudah mencapai jutaan. Tapi ini dia, bercanda tentang keinginan untuk memberikannya kepada ibu dan ayah. Sementara itu, di Lakeside Villa, Horace menempelkan telepon ke telinganya, mendengarkan instruksi Charles. Ingat, Horace, ini kesempatan terakhirmu. Semua 10 artefak Scotiates harus dikirimkan kepadaku juga. Aku yakin kamu sadar akan konsekuensi yang akan menimpamu jika kamu gagal. Horace sangat ketakutan, sampai-sampai dia berkeringat dingin. Jika dia gagal, kematian adalah konsekuensinya. Jangan khawatir, bos. Saya telah membuat semua pengaturan yang diperlukan di pelelangan. Semua penawar telah diberi pengarahan. Mereka akan menaikkan tawaran beberapa kali setiap putaran, hanya untuk formalitas. Saya akan meyakinkan Anda bahwa malam ini, tidak ada yang berani menawar melawan kita. Horace berbicara dengan keyakinan. Dia telah menyebarkan berita beberapa saat yang lalu, memberitahu semua orang bahwa Triple Group bertekad untuk mendapatkan semua artefak yang disiapkan untuk dilelang, yang berarti bahwa tidak ada yang boleh menghalangi mereka. Triple Group akan menganggap mereka yang melakukan itu sebagai musuh bebuyutan mereka. Horace juga mengundang banyak wartawan media untuk menayangkan siaran langsung lelang tersebut. Mereka ingin memberitahu seluruh kota selatan dan Erudia bahwa artefak yang tak ternilai ini diperoleh oleh Triple Group melalui cara yang tepat, bukan dengan merampok. Triple Group ditangani dengan baik, dan mereka akan menang jika mereka memainkannya dengan baik. Yang perlu mereka lakukan hanyalah bersabar. Bagian terbaiknya adalah mereka tidak perlu menghabiskan 1 sen pun untuk mendapatkan 10 artefak. Setelah Levi menunjukkan tiket masuknya, dia memasuki acara pelelangan bersama Zoe, tanpa kecelakaan. Tempat duduk mereka berada paling belakang. Terus terang, mereka hanya di sini sebagai tambahan demi menghidupkan suasana. Bagaimanapun, pelelangan malam ini dicurangi. Sebelum pelelangan dimulai, Horace melakukan segalanya, untuk terakhir kalinya, dengan orang yang bertanggung jawab atas Yayasan Chrysler. Bab 514. Jangan khawatir, Merwoler. Semuanya sudah siap. Kenneth West, penanggung jawab Chrysler Foundation, meyakinkannya. Bagus. Jika semuanya berjalan lancar, Anda dan yayasan Anda akan lebih kaya, sebesar 3 miliar, Horace menjamin. Itu berita bagus. Kenneth hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Semua tamu duduk di ruang lelang. Tempat duduk Horace berada di tengah baris pertama. Sebelum duduk, dia menyapu pandangannya ke kerumunan, peringatan di matanya yang tajam dan mengancam terlihat jelas untuk dilihat semua orang. Dia memperingatkan semua orang bahwa semua artefak malam ini milik Triple Group. Tidak satu pun dari mereka diizinkan untuk menyentuh mereka. Kerumunan segera menerima pesan diamnya dan menjadi terlalu takut untuk berpikir tentang penawaran. Segera, pelelangan resmi dimulai. Item pertama untuk pelelangan malam ini adalah manuskrip kuno, yang dikenal sebagai Lanting Jisoo.
Tawaran awal adalah 10 juta dan setiap tawaran harus ditingkatkan setidaknya 1 juta. Tuan rumah mengumumkan dengan penuh semangat. Penawaran dimulai sekarang. Tahan. Horace tiba-tiba menghentikan tuan rumah. Tuan Waller, apakah ada masalah? Tuan rumah bertanya dengan rasa ingin tahu. Horace melirik ke arah kerumunan dan mengumumkan, semua elit Northampton telah berkumpul di sini untuk pelelangan ini. Waktu semua orang sangat berharga. Saya pikir lebih baik untuk meletakkan semua barang lelang sekaligus. Tuan rumah ragu-ragu setelah mendengar saran Horace dan memandang Kenneth yang ada di antara hadirin. Yang terakhir membuat tanda, oke, dengan jarinya. Baiklah, kami akan menyajikan semua barang lelang sekaligus. Tuan rumah menyatakan. Horace berbicara kepada orang banyak kali ini, apakah ada yang keberatan dengan ini? Kami akan menuruti saran Anda, Waller. Iya, semoga penawar tertinggi menang. Semua orang menggemakan kesepakatan mereka. Siapa yang berani melawan Triple Group? Saya setuju. Levi juga mengangkat tangannya sebagai dukungan penuh. Lelang sekaligus. Hitung saya, ini pasti lebih menghemat waktu, dibandingkan dengan menawar setiap item satu persatu. Zoe memutar matanya ke arahnya. Mengapa kamu begitu bersemangat? Lelang ini jelas dicurangi. Triple Group akan menawar artefak sekaligus. Apa yang kamu tepuk tangani? Kalau begitu aku bisa menawar semua artefak sekaligus juga. Ujung mulut Levi terangkat ke atas. Semua 10 item telah disajikan sekarang. Ini adalah barang antik yang dikumpulkan oleh Scott Yates sepanjang hidupnya. Ini adalah karya seni asli Erudian oleh seorang tokoh terkenal pada zaman kuno. Ini adalah vas porselen kuno, dan ini dia. Mutiara legendaris Erudia. Ketiga artefak ini adalah harta nasional Erudia dan kebanggaan bangsa. Tawaran awal untuk semua 10 item adalah 500 juta, dengan peningkatan tawaran tidak kurang dari 10 juta. Penawaran dimulai sekarang, teriak tuan rumah. 510 juta. 520 juta. Penawar berbayar yang diatur oleh Triple Group mulai menawar. Kenaikan tawaran sangat sedikit, setiap kali. Aku menawar. Konglomerat Real Estate Northampton, Jackson Franklin menaikkan tawarannya. Horace berbalik untuk memelototinya. Lupakan, aku keluar. Jackson ketakutan oleh ancaman di tatapan Horace, langsung kehilangan tawarannya. Para taipan lain yang memiliki kemampuan untuk menawar secara bertahap juga menyerah. Harta karun antik ini menggoda, tetapi mereka tidak mampu untuk mendapatkan sisi buruk Triple Group. Semua orang menyadari metode kejam Triple Group. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar tanpa ampun, yang akan menebas siapa saja dan semua orang yang menghalangi jalan mereka. Bagus, gumam Horace pelan. Senyum puas muncul di wajah Horace ketika dia melihat semua orang menyerah. Hanya kematian yang menunggu mereka yang telah menantang Triple Group. Ketika harga penawaran telah mencapai jumlah tertentu, Horace mengangkat dayungnya dan berteriak, 600 juta oleh Triple Group. Ketika dia mengungkapkan identitasnya, pemandangan menjadi sunyi, saat semua orang menahan napas. Tidak ada yang berani menawar lagi. Penawar yang dibayar juga mengundurkan diri, satu demi satu, karena mereka telah memenuhi tujuan mereka. Bab 515. Semua reporter media memperhatikan Horace dengan cermat. Dihadapkan hanya dengan keheningan total di tempat kejadian, Horace dan Kenneth bertukar pandang dan memasang seringai kemenangan yang serasi di wajah mereka. Tuan rumah melemparkan pandangannya ke penonton. 600 juta pergi sekali. Pergi 2 kali. Horace sudah menyeringai lebar. Ini adalah keberhasilan misi. Dan posisi saya sebagai manajer umum di Erudia masih aman. 1 miliar. Tepat sebelum panggilan ketiga dan terakhir, suara keras tiba-tiba terdengar. Tuan rumah segera menelan kembali kata-kata di ujung lidahnya. Kenneth dan Horace sama-sama tercengang, begitu pula yang lainnya. Semua orang melihat ke belakang mereka secara bersamaan. Zoe dengan takut-takut menarik lengan Levi karena dialah yang menaikkan tawaran. Apa itu mereka? Horace mengenali Levi dan Zoe hanya dengan sekali pandang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga akan terjadi. Dia telah memberikan perintah ketat kepada Kenneth, menginstruksikannya untuk mengontrol daftar tamu untuk acara lelang malam ini. Karenanya, dia tidak pernah berpikir bahwa kedua orang ini akan diizinkan masuk. Horace sedikit panik dan membalas, bukankah ini terlalu tidak pantas? Saya jelas akan menawar 600 juta dulu. Apakah kamu belum pernah ke pelelangan sebelumnya? Panggilan terakhir belum dilakukan. Levi meludah sebagai balasannya.
Anda, kata-katanya langsung membuat Horace terdiam. Apakah ada yang ingin menawar lebih dari 1 miliar? Levi bertanya. Tuan rumah dengan enggan mengulangi pertanyaan Levi juga. 1,1 miliar. Horace memaksakan kata-kata itu melalui bibirnya. 1,5 miliar, teriak Levi, bertekad menjadi penawar terakhir. Anda, kemarahan Horace memuncak. Orang ini jelas ada di sini untukku. 1,6 miliar. Horace dengan enggan menaikkan tawarannya. Dia harus menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya oleh Charles. 2 miliar. Levi mengangkat dayungnya sekali lagi. Terengah-engah memenuhi ruangan saat semua orang menarik napas tajam. Kerumunan menatap Levi tak percaya. Ini benar-benar gila. Apakah dia akan melawan Triple Group sampai mati? Dia pasti gila. Dia secara terang-terangan tidak menghormati Triple Group. Kamu. Horace menjadi gila karena marah. Awalnya, dia bisa mendapatkan artefak dengan anggaran 600 juta, tetapi Levi telah menaikkan tawaran hingga 2 miliar. Dia harus menambahnya setidaknya beberapa juta jika dia ingin menang. Persetan, 2,5 miliar. Dia tergagap. Horace memberikan segalanya, untuk menyelesaikan misinya. 3 miliar. Levi berteriak, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Tekanan darah Horace melonjak. 3 miliar melebihi anggarannya dengan total 2,4 miliar. Dia harus mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri jika dia ingin mengalahkan Levi. Terlebih lagi, Levi telah datang dengan persiapan penuh, jadi dia akan terus menaikkan tawaran. Aku mundur, kata Horace dengan kekalahan. Namun, dia menatap Kenneth dan yang terakhir diam-diam memberinya isyarat, oke, sebagai tanggapan. Levi tidak bisa diizinkan untuk mendapatkan artefak itu. Bahkan jika mereka harus membunuhnya untuk memastikan bahwa dia tidak mendapatkannya, mereka akan melakukannya. Ini adalah perintah Charles. Kalau tidak, itu akan menjadi akhir bagi Horace. 3 miliar, terjual. 10 item ini sekarang milik Levi Garrison. Tuan Garrison dan Nona Lopez, silakan datang ke belakang panggung untuk menyelesaikan pembayaran. Staf membawa Levi dan Zoe ke belakang panggung. Namun, sebelum pergi, Levi diam-diam membawa salinan katalog lelang. Selamat, Tuan Garrison karena telah menjadi pemilik 10 artefak tak ternilai ini. Anda harus membayar total 20 miliar. Bagaimana Anda ingin melakukan pembayaran? Kenneth tersenyum sopan. Tunggu. Levi mengerutkan kening dan bertanya, bukankah seharusnya 3 miliar? Mengapa menjadi 20 miliar? Tuan, saya pikir Anda tidak menyadari bahwa semua barang malam ini tidak dilelang dalam mata uang lokal. Jadi, setelah mengonversi dan termasuk biaya penanganan, 3 miliar yang Anda tawarkan akan menjadi total 20 miliar. Bersambung.